Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan untuk saat kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, membawa hati kita, membawa korban syukur kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah bergabung lewat ibadah streaming. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan sepenuh hati kita. Sebab Tuhan yang sama, Tuhan berhadirat di tempat ini dan Tuhan berhadirat di tempat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin kita boleh berbeda tempat, namun kita satu dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati. Haleluya, kita bawa persembahan pujian kita, mazmur kita hanya bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami hampiri Engkau dengan hati yang penuh limpah dengan syukur ya Bapa. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu nyata dan sempurna atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, dan Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami undang Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus. Bekerjalah, bekerjalah dalam ibadah ini. Bekerjalah di dalam hati kami. Sehingga setiap kami boleh berjumpa secara pribadi dengan-Mu. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja. Hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kekudusan. Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami. Haleluya. Tiada kata-kata selain puji dan sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima sembah kami. Engkau layak ya Tuhan.
ibu saudara. Oh
Haleluya Yesus. Haleluya. Namamu besar, namamu mulia, kasih-Mu kekal, kasih-Mu sampai selama-lamanya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami terus Tuhan Yesus mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu. Sebab ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami beroleh damai sejahtera. Kami beroleh kelepasan. Kami beroleh kelegaan. Kami beroleh pemulihan. Bahkan kami beroleh kesembuhan dan mujizat. Oleh karena Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar atmosfer surgawi meliputi setiap kami. Sukacita surgawi mengalir atas setiap kami. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kasih tos buat kiri kananmu, katakan kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan
kita yang tercurah di kayu salib, kita boleh diberikan kemenangan. Oleh darah anak domba yang berkuasa, kita boleh diberikan kesembuhan. Oleh darah anak domba, kita boleh diberikan kemenangan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa keselihatlah dia datang. Lihatlah dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus saja. Haleluya, Tuhan akan melawat setiap kami, akan menjamah setiap kami Tuhan. Lihatlah dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus saja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Haleluya. Tuhan Yesus Amin. ajaib. Katakan bersama-sama Amin. saya. Tuhan Yesus ajaib. Beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan yang adalah pahlawan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saat ini marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan kelegaan. Seberapa besar kita haus dan lapar akan kebenaran, sebesar itulah Tuhan akan memuaskan hati kita. Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Sebab seperti rusa yang merindukan air, demikian kami senantiasa haus akan aliran-aliran kehidupan untuk memenuhi setiap kami, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kehidupan bagi setiap orang. Haleluya Yesus Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup
sejuga air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah Haleluya Yesus, jamah kami, penuhi kami Yesus, jamalah urapi, penuhi semua kami. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di sini, memenuhi hati kami, mengurapi kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Engkau terus hadir di sini Bapa. Engkau terus ada di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami fokus menikmati firman-Mu. Tuhan, mari berkati
kami, berkati kami semua yang ada di sini dan seluruh pemirsa yang ada bersama kami. Semuanya ditolong oleh Tuhan, diberkati, dan setiap masalah ataupun pergumulan Tuhan Yesus membukakan jalan keluar yang terbaik. Dan setiap pergumulan tidak ada yang sukar untuk Tuhan melepaskan, untuk Tuhan membukakan jalan. Itu sebabnya kami percaya penuh kepada kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang masih berlaku sampai hari ini. Kami percayai dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu yang cantik-cantik, mas-mas yang sudah melayani kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabar saudara, Bapak Ibu? Luar biasa, ya, semua luar biasa, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin, ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita katakan Tuhan Yesus luar biasa dengan semangat, gitu ya. Kalau kemarin-kemarin dulu saya enggak bisa, jalannya aja susah gitu ya. Tapi hari ini saya semakin baik ya. Tulang-tulang saya sudah seger lagi. Oh, haleluya, puji Tuhan. Rekoso loh saudara, saya naik gitu tuh kesini cuma 2 trap ini aja rekoso banget gitu ya. Tapi luar biasa hari ini saya bisa nyak. Ya toh, itu Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Tuhan Yesus luar biasa buat saya, Tuhan Yesus juga luar biasa buat Bapak Ibu semua. Ibu Yati juga dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang sukar ya. Itu sebabnya kita terus percaya, terus berharap Tuhan yang berkuasa itu juga masih terus mau membantu kita. Haleluya, puji Tuhan. Sobat, saya mau maturnya Sobat Rasenda gitu ya, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa maturnya ke mic itu Sobat Rasenda gitu. Tapi Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di hari Minggu Raya, hari Minggu yang keempat ya hari ini, minggu ketiga atau minggu yang keempat, kita masih terus belajar tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Iya, kepenuhan hidup di dalam Kristus, saudara. Saya juga mau ini buka Alkitab saya. Kepenuhan hidup di dalam Kristus, Efesus 3 ayat 19. Saya mau ambil yang bagian B. Ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, ini ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, ini yang berdoa siapa? Halo? Paulus ya. Paulus ini sebelum dia ditangkap oleh Tuhan gitu ya, sebelum dia menjadi alatnya Tuhan, dia adalah orang yang orang yang mengikuti ajaran garis keras ya, orang yang ekstrim begitu. Iya toh? Nah, betul. Saudara, kalau Bapak Ibu membaca sepak terjangnya
itu sangat-sangat apa ya? Ya begitulah gitu ya. Nah, yuk kita belajar bersama ini di klik pendahuluannya ya. Kitab Efesus ini mewahyukan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Tujuan dari kitab Efesus ini, saudara, ini memberitahukan bahwa yang diajarkan atau yang diberitakan oleh Paulus ini bukan pengajaran yang dari manusia, namun pewahyuan dari Allah sendiri setelah Paulus bertemu dengan Yesus. Setelah Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan, gitu ya, di tengah hari siang bolong, dia melihat sinar yang begitu kuat sampai dia buta. Sampai dia tidak bisa berjalan berhari-hari, tidak bisa melihat karena melihat sinar kemuliaan Allah. Dan di dalam sinar itu ada suara. Ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lah yang dianiaya itu orang-orang percaya, yang dianiaya itu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Tuhan sebelum dia mengenal Tuhan, ya itu tadi, dia adalah orang yang mengikuti ajaran yang begitu galak, yang keras, yang membuat karakter aslinya itu berubah. Lah, kenapa dia seperti itu? Di dalam Kisah Rasul dikatakan karena dia memiliki power gitu ya, dia memiliki kuasa, dan kuasa itu berupa surat dari imam besar, gitu kan, dari imam besar Bait Allah, dari imam besar orang Yahudi, dan kuasa itu dimanfaatkan untuk dia dia menyakiti, menyeret orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beribadah kepada Tuhan, diseret dan dimasukkan ke penjara. Nah, maksudnya, tujuannya kalau dia melakukan seperti itu, kalau dia berbuat seperti itu untuk membela gitu ya, membela kepercayaannya, itu sudah menjadi orang yang lebih dihormati lagi, lebih disegani lagi. Makanya kalau Tuhan Yesus tidak turun tangan sendiri, kalau Tuhan Yesus tidak datang dan menangkap dia sendiri, wow, kejahatannya akan merajalela, habis orang zaman dulu. Injil sudah berhenti sampai di situ. Wow, tetapi Tuhan itu luar biasa, enggak bisa dipikirkan apa yang dia kerjakan, enggak bisa dipikirkan apa yang dia rencanakan untuk setiap orang yang mau dipakai menjadi alatnya. Amin, saudara. Tidak ada yang mampu memikirkan, tidak ada yang bisa melakukan, melihat, memprediksi seperti apa ini nanti Saulus. Tetapi di tangan Tuhan itu, wow, dia menjadi orang yang 100% berubah total. Wow, luar biasa. Saya ngeri, saudara, setiap membaca kisahnya ini, si Paulus ini, saya ngeri. Begitu radikalnya dia, begitu membelanya dia dengan kepercayaannya. Nah, padahal enggak ada keselamatan di situ. Ya toh? Enggak ada keselamatan di situ, enggak ada Yesus Kristus. Tetapi Tuhan bisa melakukan yang luar biasa buat orang yang biasa-biasa saja. Saudara dan saya orang biasa, enggak dianggap ya sama orang. Tapi kita di hadapan Tuhan sangat berharga, amin.
Kita biji matanya Tuhan loh saudara. Amin. Kurang semangat nek gitu, cuma gitu, amin. Hah? Amin. Iya gitu, saya suka. Semangat yang antusias gitu saya suka. Sekalipun orang bilang kok itu ya, Oma itu kok lemes gitu ya, Wak. Enggak, ini emang bawaannya lah. Gimana? Saya mau gawe-gawe ya ora iso, saudara. Saya pengen ya sing suwi gerak kayak anak-anak muda. Weh, ya ora to ya. Nanti diguyu tengu ya. Oh, iya, masuk sudah usia segini mau kayak gitu kan ya nggak bisa. Tapi hati saya pengen semangat, memuji Tuhan ya semangat. Begitu. Kayak Paulus itu loh saudara. Jadi semangatnya itu kita tiru. Bukan kejahatannya yang ditiru ya. Bukan egoisnya yang ditiru. Tapi semangatnya yang luar biasa itu yang ditiru. Maksud saudara kalah sama saya, harus lebih semangat gitu ya. Harus lebih semangat. Nah, iya, gereja itu adalah tubuh Kristus. Saya dan Bapak Ibu semua tubuh Kristus. Yang menjadi kepala kita adalah tubuh. Kalau gereja ini ada, gereja ini dibangun supaya jemaat itu bisa ayem. Ya toh? Punya gereja itu ayem ndak? Seneng ya toh? Wis ku nek udan ya ora kudanan. Panas ya ora kepanasan. Jadi semua ayem. Ya enak gitu ya. Dari kalau kita melihat GKI Yasmin yang ada di mana itu, di Depok apa di Bogor, berpuluh-puluh tahun saudara terbengkelai. Ya terbengkelai, tapi yo itu ya gimana ya, maunya Tuhan. Karena Tuhan itu membuat segala sesuatu itu ya menurut maunya Tuhan. Sekalipun sudah ada dana loh saudara, dikatakan dananya itu udah dikumpulin M begitu ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun itu sia-sia. Jadi ya itu semua itu untuk supaya jemaat ayem, aman, punya tempat ibadah. Kalau Tuhan nggak butuh, ya toh, rumah seperti apa yang kamu bangun untuk aku? Enggak, Tuhan pernah loh ngomong kayak gitu. Rumah seperti apa yang akan kamu bangun? Enggak butuh. Yang butuh itu saya dan saudara semuanya bisa ibadah aman, enggak dioyak-oyak, harus pindah. Ini gitu ya. Kan kasihan itu saudara-saudara kita yang di Mojosongo. Enggak ada ininya lah, enggak lengkap. Harus pindah, akhirnya enggak bisa ibadah. Lah, terus jemaatnya kemana? Kasihan kan mereka. Oh, di rumah-rumahnya sendiri, di tempat-tempatnya sendiri dioyak-oyak, koyo maling. Kalau kita merasa aman, ayem, tentrem di sini, ya bersyukurlah. Enggak dioyak-oyak, enggak harus pindah ke sana. Oh, di sana enggak boleh buat ibadah. Enggak boleh pindah lagi. Apa ora mumet pendetane? Ora mung mumet, rambutnya rontok kabeh. Iya toh? Udah rambutnya sudah putih gitu kan. Rontok yontek, gundul nanti lama-lama. Mesake kalau pendeta pergumulannya terus sampai tua mikir ke gereja, kok ora ayem-ayem yo, kok ora duwe gereja dhewe yo. Mumet, suwe-suwe yo ndang piye? Kasihan gitu ya. Jadi kita nikmati saja, kita syukuri saja pemberian Tuhan yang seperti ini. Haleluya. Haleluya ya Bu Nino. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk klik lagi Mas. Nah, itu tadi pembukanya yang pertama. Nah, saudara, Paulus menyatakan hukum Taurat yang dia percayai sebelum mengenal Yesus adalah ajaran manusia ciptaan lama dengan aturan-aturan yang begitu membebankan pengikutnya.
Namun Injil menjadikan manusia baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Jadi kita lebih nyaman hidup di dalam Injil, hidup di dalam Injil Yesus Kristus, dalam kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, atau kita suka tinggal di bawah ajaran hukum Taurat yang begitu berat, saudara. Ya, pengikut-pengikutnya hukum Taurat itu begitu berat. Gigi ganti gigi. Kalau dicubit, ya ganti dicubit. Kalau dipukul, ya ganti harus dipukul. Loh, kayak begitu, tapi pengikutnya ya luar biasa. Tapi kalau Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kasih, ya. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, ya benar ya, pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Ada enggak pernah baca kayak gitu? Ya toh? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih lagi pipi kananmu. Aduh, sakit Tuhan, ya toh? Sakit, wong ini diopeni, ya toh? Diopeni, ya toh? Yang muda-muda itu kan diopeni, dielus-elus, dieman-eman, dirawat gitu ya. Nek dulu saya masih muda, saya rawat. Eman Tuhan, ini dirawat apalagi musim panas kayak begini, ditambahi sunblock gitu ya, biar nggak kena ini nggak kena panas, nggak kena sinar matahari yang begitu menyengat. Sakit saudara kalau di jalanan kena sinar matahari. Tapi ya itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau bajumu satu hilang, kasih lagi yang lain. Aduh, rugi Tuhan, ya toh. Bajuku cuma 3, dicolong lagi. Aduh, saya harus beli lagi, ya enggak punya duit, enggak. Nah, kayak gitu loh saudara, ajaran Tuhan itu yang buat orang yang belum dipenuhi gitu ya, orang yang belum dipenuhi oleh Roh Tuhan, dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, ya mestinya mikir 7 kali atau 100 kali. Tapi orang yang dipenuhi oleh Tuhan, alah apa toh, semua itu cuma inventaris, yang kita dapatkan semua ini cuma inventaris saja, cuma kita pakai sebentar selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, gitu ya. Sementara kita diberi kesempatan untuk hidup ini saja, semua hanya Tuhan karena percaya. Kalau Tuhan percayakan itu ya, itu tadi yang saya matur, nggak bisa yang ada memikirkan, sebab pikiran Tuhan itu lebih lagi dari kita manusia. Ya, itu Paulus menceritakan bahwa dirinya sebagai penganut hukum Taurat yang taat, kalau dijahatin orang, dicukil matanya ya ganti dicukil, gigimu dicopot ya ganti dicopot, dicubit ya ganti dicubit, ya toh, dijahati ya ganti dijahati, kayak begitu. Nah, Paulus menegakkan hukum itu dengan kekerasan karena dia memiliki kuasa yang berupa meterai, itu tanda kuasa yang diberikan imam besar Yahudi untuk dia melakukan kejahatan. Iya, kayak begitu saudara. Jadi sangat memberatkan untuk pengikutnya. Kalau kayak begitu ya kita mesti mikir gitu ya. Untung saudara dan saya kita bisa
dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikutnya Tuhan Yesus yang lebih baik gitu ya, menjadi pengikut Kristus yang lebih baik, dan Tuhan akan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita, saudara. Setiap hari, setiap waktu. Haleluya. Ya, itu sih isi di bagian yang pertama. Kemudian yang bagian yang kedua, ya, saudara, siapapun yang menjadi milik Kristus, menjadi manusia baru, ya, menjadi manusia baru, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Betul ya? Siapapun yang menjadi milik Kristus, menjadi manusia baru, bertumbuh dan menghasilkan buah rohani. Itu maksudnya, menghasilkan buah rohani. Galatia 5 kok, bukan 22 nak. 22 nang. 22 nang. 22. 22 di sini. Saya baca ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Ya, saudara, seperti itu, ya. Setelah kita menjadi manusia baru, Paulus menjadi manusia baru, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang super baik, saudara. Dia menjadi orang yang menjadi orang yang lemah lembut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Manusia baru, hatimu dan hatiku setelah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus, hati kita penuh dengan welas asih. Lembah Manah. Wah, Lembah Manah itu cucunya Pak Jokowi yang bagus ya, dikasih nama seperti itu, Jowo Tulen gitu ya. Tulus, murni, hatinya menjadi baru, melakukan segala sesuatu itu tulus, murni, tidak dibuat-buat. Ya, kebaikannya itu tulus, ya, kebaikannya itu benar, bukan dibuat-buat supaya bisa dilihat orang, supaya supaya dilihat orang, supaya dipuji, pinter, agar supaya tidak dipuji orang. Tapi biarlah yang kita lakukan tidak usah dilihat orang juga enggak apa-apa, ya toh?
Kalau kita berbuat baik, buat benar, nggak dipuji orang ya nggak apa-apa, karena kita berbuat itu untuk orang dan yang melihat itu Tuhan. Kalau yang melihat Tuhan tahu persis, yang memuji Tuhan itu lebih bagus, ya toh. Kalau yang memuji Tuhan itu lebih baik, sebab kita nggak boleh memuji diri sendiri, ya toh. Nggak boleh memuji diri sendiri. Amsal Solomon mengatakan, biarlah yang keluar, yang memuji kamu itu dari mulutnya orang lain, bukan dari dirimu sendiri. Seperti itu, ya. Semakin padi itu semakin berisi, semakin tua, semakin tunduk, gitu ya. Wah, semakin tunduk, ora kopong, ya toh. Semakin tunduk, wah Pak Petani seneng gitu ya, kalau padinya lagi kayak begitu, siap dipotong, siap dipanen, seneng sekali. Semakin tunduk. Jadi nggak ada di sini yang wow, aku iki apa namanya? Aku ini jemaat yang hebat gitu ya. Oh, aku ini hamba Tuhan yang hebat, ya. Seperti itu tidak ada lagi. Sebab semakin kita tunduk di hadapan Tuhan, semakin enggak ada enggak ada kuasa dalam diri kita. Sebab semuanya sudah dipertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Ya toh? Sudah enggak ada lagi, aku ini pendeta senior loh. Aku hamba Tuhan senior, aku jemaat yang senior. Wah, Om Polim belum ada di petoran, aku sudah ada. Wah, kalau begitu itu namanya memuji diri. Tapi Amsal Sulaiman mengatakan yang memuji dirimu itu biar orang lain, bukan mulutmu sendiri. Ya, jadi enggak ada, semuanya ini semua sama di hadapan Tuhan. Enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin, enggak ada yang hebat. Kalaupun hebat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Amin, saudara. Luar biasa kalau semua bisa kayak begini. Ya, luar biasa. Jadi sudah enggak ada kayak begitu. Aku jemaat yang senior. Aduh, ngeri saya saudara kalau ada kayak begitu. Setelah semua didapatkan Paulus yang luar biasa kayak begitu, jabatannya hebat, dia katakan apa? Semua itu sampah. Loh saudara, semua yang dia dapatkan, kehormatan yang dia dapatkan, yang dia perjuangkan kayak begitu kan biar menjadi orang hebat di di agama yang dia percaya dulu, biar jadi orang hebat, disanjung-sanjung kemana-mana, dihormati begitu ya. Tapi semua yang dia dapatkan, taat dengan hukumnya, taat dengan Tauratnya, dipegang teguh, akhirnya dia katakan semua itu seperti sampah. Enggak ada artinya, enggak ada harganya sama sekali. Jadi apalah untungnya kalau kita kayak begitu, ya toh? Semua sama di hadapan Tuhan, dihormati Tuhan, dihargai Tuhan, dimuliakan Tuhan, dijadikan biji mata Tuhan, itu lebih luar biasa. Wow, haleluya saudara. Iya, luar biasa. Puji Tuhan, saya suka sekali dengan ini, contoh ini ya, dengan contoh ini. Pada waktu ini hamba-hambanya Bapak Abraham, ya waktu itu sudah
Bapak Abraham, tolong Mbak Putri yang suaranya keras gitu ya, dibacakan ini Kejadian 24. Ini contoh yang baik sekali, orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan welas asih, murni, menjadi baru, menjadi baik hati. Lembah mana itu luar biasa. Seorang wanita muda dari Kejadian 24. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mhm. Mhm. Iya. Ah, haleluya. Iya. Terima kasih Mbak Putri Ayu. Itu saudara ya. Saya senang sekali melihat kisah ini, si Ribka, anak muda, anak gadis ya, gadis remaja zaman Alkitab dulu itu, sumur itu jauh. Anak ini mau membantu orang tuanya. Setiap pagi ngangsu, ya zaman dulu ngangsunya pakai buyung, digendong. Nah itu kelenteng ya, digendongnya di badan. Hah? Pinggul. Oh ini pinggul. Oh ya. Di situ digendong gitu. Itu berjalannya berkilo-kilometer, saudara. Tapi karena si Ribka ini cinta sama ayah ibunya, sama saudara-saudaranya, dia rela melakukan itu. Setiap pagi ngangsu kelenteng. Tadi ya, Ibu bilang kelenteng di sini. Nah, jalan gitu. Cuma segitu aja buat minum gitu ya. Harusnya bisa ya, mungkin bawa 2 gitu ya. Enggak bisa ya? Oh iya. Jadi 1 saja cukup. Tapi jadi riwa-riwi ya toh. Bola bali kan lebih capek ya. Jauh jaraknya. Tapi dia lakukan dengan setia sampai berpuluh-puluh tahun, selama si gadis ini belum dilamar orang, ya tetap ikut orang tuanya ya kayak gitu. Kalau belum dilamar orang, dia setia dengan keluarganya, ngangsu setiap pagi. Kalau ada saudara-saudaranya perempuan ya mungkin ada bersama-sama saudaranya. Nah, waktu itu hamba Abraham ini diutus ke Mesopotamia, di kota saudaranya Naher. Dalam perjalanan yang melelahkan lewat gunung, lewat hutan, di situ ada sumur. Lah hamba-hamba ini tadi duduk di pinggir sumur, menanti, menunggu, mestinya ada orang yang akan ngangsu. Benar, gitu, si Ribka datang. Langsung hamba-hamba ini turun dari untanya pada duduk-duduk di situ. Dia bilang, "Nak, saya minta minum ya." Dia langsung, "Oh iya Tuan, saya ambilkan air." Buyung yang sudah isi air yang harusnya dia bawa pulang, itu tadi dikasihkan ke hamba-hambanya Bapak Abraham, dengan orang banyak. Semua minum sampai kenyang. Setelah minum, si Ribka ngomong lagi, "Tuan, onta-ontanya Tuan ini juga nanti saya kasih minum." Apa enggak mulia hatinya yang kayak begitu, saudara? Dia kerja susah loh itu. Ya, dia katakan dia turun, harus mengambil air itu turun
dia jalan lagi, onta-ontanya yang banyak itu dikasih minum semua. Jadi penunggang onta, onta-ontanya juga dikasih minum semuanya sampai hausnya hilang. Mereka tahu siapa yang memberi air segelas saja kepada musafir, kepada orang yang berjalan, kepada orang yang haus, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah. Haleluya saudara. Jadi lakukan itu. Kalau ada hamba Tuhan besuk, ojo jak ngomong wae, ojo jak ngobrol. Tak bikin ke minum sik ya opa. Tak bikin ke minum sik ya om. Mau apa? Mau es teh? Wah kalau mesti senengnya es teh. Opa kopi kah? Oh mboten, kopi. Oh teh panas, oh sama. Boleh, ya. Opa, teh panas sama gedang goreng. Tenang lo ya. Jangan lupa lo ya, nanti kalau opa kalau opa besuk, om musi besuk, dikasih itu. Oh jadi jangan omong wae, kesel. Wong perjalanannya ke sana itu ya jauh. Iya toh, perjalanan ke Wonorejo. ke iya toh, kemana lagi gitu jauh. Yo nganggo bensin lagi. Jadi ayo jangan diajak ngobrol saja. Kasih minum, kasih gedang goreng, kalau punya roti kukus ya monggo dimakan, diminum biar seneng pulang ya. Orang mampir warung golek teh. Iya toh. Ada saudara gitu. Ada yang kayak gitu. Walah mesake pendetane moro naik sepeda ontel. Ora disugoi apa-apa. Jadi mulai kalau zaman dulu itu di depan rumah orang zaman dulu itu kan di depan ini dikasih apa bambu gitu kan. Terus ada kendi. Jadi orang yang jalan itu lewat bisa minum. Lah saat ini apa ada? Warung bayar toh. Ya nek duwe duit. Ya nek sangu. Lah kok sangune kayak pas-pasan dinggo ini apa namanya? Ban motornya meledos. Dinggo ini apa namanya? Nambal ban nek bane bocor. Ya mesake mosok dituntun tekan Karanganyar. Ya jangan gitu ya. Kasihan, ayo. Karena hati kita sudah dirubah. Ya, kita sudah dibaharui, sudah dipenuhi yang baik-baik dari Tuhan. Gitu. Mau ya begitu? Janji lo ya. Janjinya sama Tuhan. Janjinya sama Tuhan, mau Tuhan aku siap. Mau peduli dengan hamba-hambamu. Aku mau sayang sama hamba-hambamu. Aku mau melakukan apa yang aku bisa. Yang bisa, yang enggak bisa yo jangan. Kok beli roti yang mahal-mahal yo enggak usah, enggak perlu. Beli ayam goreng yang mahal enggak usah. Wong saiki banyak hamba-hamba Tuhan sing kolesterol. Asam urat, enggak bisa makan enak. Wah. Ya toh, jadi yang sederhana-sederhana. Pisangnya jangan pisang goreng, Om. Pisang godok. Kacang godok. Ya toh? Iya, kacang godok wae aman ya. Pisang godok wae aman gitu. Enggak usah yang goreng-gorengan. Wong minyak gorengnya ya di import ke luar negeri. Wis ora apa-apa, orang nganggo minyak goreng ora apa-apa. Zaman dulu juga enggak banyak kok minyak goreng. Zaman saya kecil dulu ya makanan itu cuma dikukus, dipepes, dibakar. Ikan asin ya dibakar tambah sedep. Sekarang ini sing marai orang-orang tuh banyak konsumsi minyak sampai jadi kehabisan minyak. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang baik-baik dari Repka ini loh, saudara kita mau lakukan, ya. Kita mau kerjakan biar Tuhan melihat, oh anakku kis pirang-pirang tahun itu wah apik saiki ya. Apik saiki atine tenan, ngerti, peduli. Haleluya, yang dapat pujian saudara semua. Iya, terus klik lagi ya Mas mungkin. Nah. Aha. Iya.
kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Mari, ayo, monggo, mangga, kita terus kembangkan terus, bertumbuh lagi, tambah baik lagi, karena kita sudah dipenuhi dengan karakter Kristus, dengan kepribadian Kristus, dengan kebaikan Kristus. Ayo kita bersama-sama untuk terus bertumbuh dan kita kembangkan apa yang baik-baik itu dalam hidup kita. Tuhan semakin sayang, semakin senang sama kita. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini ya. Ini Kolose 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10 ini menjadi ayat penutup kita. Diklik Mas, tolong. Oh iya, ya. Dan kita baca bersama-sama di ayat yang terakhir ini. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan satu pujian. Oh iya. Oh iya, ya, terima kasih diingatkan. Seperti Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dibentuklah kapan kuasa rohmu, dibaharui selalu, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, dengan turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakanlah selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikan ku Allah
mau seperti-Mu Yesus, sempurna dan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, kan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. kehidupan kami. Kami yang dulu hidup Ya Tuhan Yesus. di dalam kegelapan, namun di dalam Engkau kami beroleh terang yang Amin. ajaib. Amin. Haleluya. Terang-Mu yang terus memampukan kami untuk hidup terus bertumbuh Ya, dan Tuhan Yesus. hidup seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Bagai kehidupannya semakin hari semakin luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Kau memberkati dengan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera senantiasa meliputi Oma Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hati kami untuk Engkau boleh bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati dan kami responi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan persembahan kita kepada pelayan persembahan. Saya persilahkan kita naikkan pujian Suka-Suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku menginginkan, apa yang Tuhanku melakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Pula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku menginginkan, apa yang Tuhanku melakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-Suka-Mu. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita arahkan tangan kita mau Haleluya. memberkati, berdoa bagi persembahan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu.
ketika kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami untuk boleh memberikan persembahan keuangan kami, benih keuangan kami, baik persembahan khusus ataupun persepuluhan. Bapa, Engkau melihat kedalaman hati kami yang terus rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan, dan Engkau boleh melayakan persembahan kami ini Tuhan, untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan, dan mereka yang saat ini belum bisa memberikan persembahan, Tuhan Engkau pun akan memberkati mereka. Kami percaya akan selalu terjadi perbedaan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Engkau akan membuat mereka berbeda, kehidupan yang berbeda, berkat yang berbeda, karena Tuhan Yesus memenuhi kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya orang yang menabur dengan sukacita akan menuai dengan sukacita pula. Terima kasih, kami percaya dan kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan karena suara gembala tidak muncul hari ini, jadi suara saya yang muncul. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, saudara semuanya hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini, dan ibadah anak juga berlangsung. Doa intim pribadi setiap hari Minggu jam 8.15 sampai selesai sebelum ibadah raya dimulai. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis, baik onsite maupun onsite ya, sama online, setiap hari Kamis jam 6 sore. Monggo semua boleh hadir, semua boleh mengikuti dan rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Untuk Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 pagi, dan ibadah Kron, ibadah pemuda remaja setiap Sabtu jam 5:30 sore. Monggo saya undang semuanya untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ada tamu? Shalom, shalom. Ada tambahan pengumuman, yaitu besok tanggal 26 gereja kita dan seluruh umat manusia, khususnya untuk orang percaya, akan mengadakan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehingga tanggal 26 Mei jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jam berapa Bapak Ibu? 5. Hari apa? Kamis. Hari Kamis. Datang ya. Amin. Katakan kanan kiri, datang loh. Pasti dapat berkat. Amin. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, datang loh. Datang loh. Pasti dapat berkat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang nyata Tuhan Yesus loh, Amin. Bapak Ibu. Jadi Haleluya. besok hari Kamis saudara hadir jam 5 sore bersama-sama untuk kita beribadah yang akan dilayani oleh Bapak Dr. Anton Isharjono jam 5 sore. Selanjutnya mulai Jumat sampai dengan Sabtu 10 hari ke depan kita akan mengadakan doa malam dan puasa. Jadi seperti 3 tahun yang lalu, karena 2 tahun yang lalu tidak diadakan, ada COVID, sehingga kita akan coba mulai dengan mengadakan ibadah doa malam setiap malam selama 10 hari. Kita akan di-recharge, kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus sudah tercurah sehingga kita perlu di-recharge. Katakan amin. Amin. Katakan aku mau datang. Aku mau datang. Aku percaya. Aku percaya. Enggak ada suaranya. Toma tadi bilang harus entheos, bersemangat, betul? Sehingga pagi hari ini saya ajak saudara, katakan bersama saya mau datang. Saya mau datang. Mau saya tangkap. Saya mau 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 tangkap. Kepenuhan Roh Kudus Penuhan Roh Kudus ada dalam hidupku. ada dalam hidup. Selama 10 hari
saya ajak saudara untuk hadir dan kita nikmati Haleluya. kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan jika saudara tergerak, ini dari hati saya, jika saudara tergerak, mari kita bersama adakan ibadah puasa 10 hari. Bagaimana puasanya? Puasanya komitmennya saudara. Contoh saya komitmen dari malam sampai jam 3 sore paginya. Sehingga dari malam jam 8 saya makan sampai jam 3 sore saya akan puasa. Itu komitmen saudara. Kekristenan bicara tentang komitmen. Kalau saudara katakan, oh saya komitmen mulai jam 6 sampai jam 12 siang, silahkan. Jam 6 sampai jam 3 silahkan. Itu komitmennya saudara dengan Tuhan. Jika saudara digerakkan Tuhan. Saya tidak paksa saudara, tetapi saya meyakini bahwa ketika kita punya komitmen doa dan puasa, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit Amin. terbuka Haleluya. untuk kita. Amin. Katakan amin. Amin. Percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Tangkap ini saudara, ini tangkap. Enggak tahu, beberapa waktu yang lalu dalam hati saya katakan, ayo 2 puasa 10 hari, 2 puasa 10 hari, 2 puasa 10 hari. Dan saya enggak berani mengajak saudara, tetapi saya hanya himbau saudara untuk ambil bagian ini. Ya, jadi yang pasti doa malam hari Jumat 27 Mei sampai dengan 4 Juni jam 6 sore kita usahakan sampai hanya 1 jam. Jadi tidak terlalu lama kita usahakan. Tetapi kalau Roh Kudus sudah jamah saya tidak bisa ngomong apa-apa. Karena setiap kita adakan ibadah doa malam 10 hari itu rasanya berbeda saudara. Rasakan pasti berbeda. Nah, dan doa dan puasa. Selanjutnya Bapak Ibu, tanggal selanjutnya ada lagi? Selanjutnya di tanggal 5 Juni akan diadakan ibadah pencurahan Roh Kudus disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Gereja kita meyakini kembali kepada firman Tuhan bahwa orang yang diurapi pelaksanaan dengan pengurapan minyak. Sehingga setiap tahunnya kita adakan pengurapan minyak, terkhusus di pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Sehingga akan dilaksanakan juga ibadah perjamuan kudus dan pengurapan minyak yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Warubu, sahabatnya Opa Ishak, gitu ya. Jadi tanggal 5 Mei nanti kita akan kembali ingatkan untuk saudara ya, Bapak Ibu. Yang pasti tanggal Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan kembali ke Minggu kita akan adakan doa malam 10 hari. Saya mengajak saudara tangkap ini dan rasakan kuasa Tuhan bekerja bagi saudara. Mas Eli maju ke depan, kita akan bersama-sama tutup ibadah pada pagi hari ini. Ada tambahan lagi, Bapak Ishak? Tidak ada? Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah dan nanti Bapak Ishak akan menutup doa berkat. Haleluya, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua. Amin. Katakan bersama saya. Yesus mendengar Amin. lebih dari yang Kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya di waktu yang tepat.
Sekali lagi dengan iman kita kan, Yesus mendengar. lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua. Haleluya. Lebih dari yang ku doakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menjawab lebih pada waktu kita dari berdoa, yang ku harapkan. ketika kita punya pergumulan, kita punya masalah, Di waktu yang tepat, ku kan melihat sesuatu Dia jadikan semua. jawaban Tuhan. Ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara Yakinilah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan baik untuk kita. Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab dengan caranya. Ku kan melihat. Saya undang saudara, mari angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya ku kan melihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita tutup, silakan berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kau gumulkan hari ini, apapun persoalanmu, bawa kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi apa yang Tuhan jawab lebih baik bagi kita. Haleluya. Silakan berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Setiap hari dalam kehidupanmu, kami adalah mujizat-Mu Tuhan. Setiap hari yang kami nikmati adalah kemurahan-Mu Tuhan. Setiap hari yang kami nikmati adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan yang menjadi sumber segala sumber di dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya, Yesus Engkaulah Tuhan. sumber kehidupan kami, Amin. Engkaulah sumber keselamatan kami, Amin. bahkan Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Ya Tuhan Yesus.